Surat Al-Isra, surat ke-50 tertib nuzul, surat ke-17 tertib mushaf, dan surat ini turun sebelum Rasulullah hijrah. Surat ini disebut pula dengan nama surat Bani Israel. Siti Aisyah mengatakan Rasulullah SAW adalah orang yang suka berpuasa, sehingga kami mengatakan bahwa beliau tidak ingin berbuka, dan beliau berbuka, sehingga kami mengatakan bahwa beliau tidak ingin berpuasa, dan setiap malamnya beliau membaca surat Bani Israel dan surat Az-Zumar. Hadis riwayat Ahmad. Jika dalam surat Al-Qasas diceritakan kisah Nabi Musa yang berbicara dan melihat Allah, maka dalam surat ini diceritakan bagaimana perjalanan Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Zat yang Maha Agung. Nabi juga mengimami salat dengan para nabi sebelumnya yang sudah menunggu di Masjidil Aqsa. Salat berjamaah ini mengisyaratkan estafeta khilafah dan risalah dari para rasul sebelumnya, yang kemudian panji Islam dipegang oleh Nabi SAW. Sejak awal Allah mengutus Rasul dan khilafahnya di muka bumi, Allah menyertakan kitab suci. Kitab suci berisi ajaran syariat Allah dari Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, dan terakhir Isa dengan kitab Injilnya. Terjadilah berbagai penyimpangan, terutama yang terakhir ketika amanah kitab itu dipegang oleh Bani Israel. Maka surat ini menunjukkan dengan isyarat Nabi menjadi imam untuk para nabi dari Bani Israel, bahwa mana kitab suci itu sekarang dipegang oleh Nabi Muhammad SAW dengan para pengikutnya. Itulah kenapa Al-Quran itu begitu penting dan bernilai. Umat sebelum Nabi telah diganti oleh Allah karena mereka tidak bisa menunaikan amanah, menjaga risalah dan kitab sucinya. Maka ini merupakan pesan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Jagalah Al-Quran ini, jangan sampai kalian kena siksa sebagaimana umat terdahulu seperti Bani Israel itu. Kemudian ayat pertama ini akan dijelaskan tentang peristiwa Isra Mi'raj. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya kepada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia adalah Maha Besar mendengar lagi Maha mengetahui. Dari Syarik Ibnu Abdullah mengatakan bahwa ia pernah mendengar sahabat Anas ibnu Malik menceritakan malam hari yang ketika itu Rasulullah mengalami Isra dari Masjid Ka'bah atau Masjidil Haram. Disebutkan bahwa ada 3 orang datang kepadanya sebelum ia menerima wahyu. Saat itu ia atau Nabi Muhammad SAW sedang tidur di Masjidil Haram. Orang pertama dari ketiga orang itu berkata, "Yang manakah dia itu?" Orang yang pertengahan menjawab, "Orang yang paling pertengahan dari mereka, dialah orang yang paling baik." Orang yang terakhir berkata, "Ambillah yang paling baik dari mereka." Hanya itulah yang terjadi malam tersebut. Nabi tidak melihat mereka hingga mereka datang kepadanya di malam lainnya menurut penglihatan hatinya, sedangkan matanya tertidur, tetapi hatinya tidak tidur. Demikianlah halnya para nabi. Mata mereka tidur, tetapi hati mereka tidak tidur. Mereka tidak mengajak beliau bicara, melainkan langsung membawanya, lalu membaringkannya di dekat sumur Jam-Jam, yang selanjutnya urusannya ditangani oleh malaikat Jibril yang ada bersama mereka. Kemudian Jibril membelah bagian antara tenggorokan sampai bagian ulu hatinya. Lalu ia mencuci isi dada dan perutnya dengan memakai air Jam-Jam. Ia lakukan hal ini dengan tangannya sendiri sehingga bersihlah bagian tubuh Nabi SAW. Kemudian Jibril membawa sebuah piala emas yang di dalamnya terdapat sebuah wadah kecil terbuat dari emas. Wadah itu berisikan iman dan hikmah. Lalu Jibril menyisihkannya ke dalam dada dan kerongkongannya serta menutupkan kebedahannya. Setelah itu Jibril membawanya naik ke langit pertama. Jibril mengetuk salah satu pintu langit pertama, maka malaikat penghuni langit pertama bertanya, "Siapakah orang itu?" Jawab Jibril, "Saya Jibril." Mereka bertanya, "Siapakah yang bersamamu?" Jibril menjawab, "Orang yang bersamaku adalah Muhammad." Mereka bertanya, "Apakah ia telah diutus untuk menghadap kepadanya?" Jibril menjawab, "Ya." Mereka berkata, "Selamat datang untuknya." Semua penduduk langit pertama menyambut gembira kedatangannya. Para penduduk langit tidak mengetahui apa yang diinginkan oleh Allah di bumi hingga Allah sendiri yang memberitahukan kepada mereka. Nabi bersua dengan Nabi Adam di langit yang pertama, dan malaikat Jibril berkata kepadanya, "Ini adalah bapakmu Adam." Maka Nabi mengucapkan salam kepada Adam, dan Adam menjawab salamnya seraya berkata,
"Selamat datang wahai anakku, sebaik-baik anak adalah engkau." Di langit pertama itu Nabi tiba-tiba melihat ada 2 buah sungai yang mengalir. Maka ia bertanya, "Hai Jibril, apakah nama kedua sungai ini?" Jibril menjawab, Kedua sungai ini adalah Nil dan Efrat, yakni sumber keduanya." Jibril membawanya pergi ke sekitar langit itu. Tiba-tiba Nabi melihat sungai lain yang di atasnya terdapat sebuah gedung dari mutiara dan jabarzat. Maka Nabi menyentuhkan tangannya ke sungai itu. Ternyata baunya sangat wangi seperti minyak kasturi. Lalu ia bertanya, "Hai Jibril, sungai apakah ini?" Jibril menjawab, "Ini adalah sungai Kautsar yang disimpan oleh Tuhanmu buat kamu." Jibril membawanya naik ke langit yang kedua. Maka para malaikat penjaga langit kedua mengatakan kepadanya pertanyaan yang sama seperti pertanyaan yang dilontarkan oleh penjaga langit pertama. "Siapakah orang ini?" Jibril menjawab, "Saya Jibril." Mereka bertanya, "Siapakah yang bersamamu?" Jibril menjawab, "Muhammad." Mereka bertanya, "Apakah dia telah diperintahkan untuk menghadap kepadanya?" Jibril menjawab, "Ya." Mereka berkata, "Selamat atas kedatangannya." Kemudian Jibril membawanya naik ke langit yang ketiga. Dan para penjaganya mengatakan kepadanya pertanyaan yang semisal dengan pertanyaan yang dilontarkan oleh malaikat penjaga langit yang kedua. Jibril membawanya lagi naik ke langit yang keempat. Para penjaganya pun melontarkan pertanyaan yang sama seperti pertanyaan sebelumnya. Jibril membawanya lagi naik ke langit yang kelima. Dan para penjaganya melontarkan pertanyaan yang semisal dengan pertanyaan para malaikat penjaga langit yang sebelumnya. Jibril membawanya lagi naik ke langit yang keenam. Para penjaganya mengajukan pertanyaan yang semisal dengan para malaikat sebelumnya. Kemudian Jibril membawanya lagi ke langit yang ketujuh, dan para penjaganya mengajukan pertanyaan yang semisal dengan pertanyaan yang dilontarkan oleh penjaga langit sebelumnya. Pada tiap-tiap lapis langit terdapat nabi-nabi yang nama masing-masingnya disebutkan oleh Jibril. Perawi hadis berkata bahwa ia ingat nama-nama mereka antara lain Nabi Idris di langit yang kedua, Nabi Harun di langit yang keempat, dan nabi lainnya di langit yang kelima. Perawi tidak ingat lagi namanya. Nabi Ibrahim di langit yang keenam, dan Nabi Musa di langit yang ketujuh berkat keutamaan yang dimilikinya, yaitu pernah diajak berbicara langsung oleh Allah. Musa berkata, "Wahai Tuhanku, saya tidak menduga bahwa engkau akan mengangkat seseorang lebih tinggi di atasku." Kemudian Jibril membawanya naik di atas itu sampai ke tingkatan yang tidak seorang pun mengetahuinya, kecuali hanya Allah. Hingga sampailah Nabi di Sidratul Muntaha dan berada dekat dengan Tuhan yang Maha Perkasa lagi Maha Agung. Maka ia makin bertambah dekat, sehingga jadilah ia, Nabi SAW, dekat dengannya, sejarak 2 ujung busur panah atau lebih dekat lagi. Maka Allah memberikan wahyu kepadanya, antara lain ialah, "Aku wajibkan 50 kali salat setiap siang dan malam hari atas umatmu." Kemudian Jibril membawanya turun sampai ke tempat Musa berada. Lalu Musa menanyanya dan berkata, "Hei Muhammad, apakah yang telah diperintahkan oleh Tuhanmu untukmu?" Nabi SAW menjawab, "Tuhanku telah merintahkan kepadaku salat 50 kali setiap siang dan malam hari." Musa berkata, "Sesungguhnya umatku tidak akan mampu mengerjakannya. Sekarang kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan mintalah keringanannya dibuatmu dan buat umatmu." Nabi menoleh kepada Jibril seakan-akan belum meminta saran darinya mengenai hal tersebut. Dan Jibril menjawab, "Baiklah, jika kamu menghendakinya." Maka Jibril membawanya lagi naik ke tempat Tuhan yang Maha Perkasa lagi Maha Suci. Lalu Nabi SAW memohon kepada Allah yang berada di tempatnya, "Wahai Tuhanku, berikanlah keringanan buat kami, karena sungguhnya umatku tidak akan mampu memikulnya." Maka Allah memberikan keringanan 10 salat kepadanya. Nabi kembali kepada Musa dan Musa menahannya. Maka Musa terus-menerus membolak-balikannya dari dia ke Tuhannya hingga jadilah salat 5 waktu. Setelah ditetapkan salat 5 waktu, Musa menahannya kembali dan berkata, "Hai Muhammad, demi Allah, sungguhnya aku telah membujuk Bani Israel umatku untuk mengerjakan yang lebih sedikit dari 5 waktu, tetapi mereka kelelahan. Akhirnya mereka meninggalkannya. Umatmu lebih lemah, tubuh, hati, badan, penglihatan, dan pendengarannya. Maka kembalilah kepada Tuhanmu dan mintakanlah keringanan kepadanya buatmu." Setiap kali mendapat saran dari Nabi Musa, Nabi SAW selalu menoleh kepada Jibril untuk meminta pendapatnya. Dan malaikat Jibril dengan senang hati menerimanya. Akhirnya pada kali yang kelima Jibril membawanya naik dan ia berkata, "Wahai Tuhanku, sesungguhnya umatku adalah orang-orang yang lemah, tubuh, hati, pendengaran, penglihatan, dan jasad mereka. Maka berilah keringanan lagi buat kami." Maka Tuhan yang Maha Perkasa, Maha Suci lagi Maha Tinggi berfirman, "Hai Muhammad," Nabi SAW menjawab, "Labaika wa sa'daik."
saya penuhi surgamu dengan penuh kebahagiaan. Allah berfirman, sungguhnya keputusan yang ada padaku ini tidak dapat diubah lagi. Persis seperti apa yang telah aku tetapkan atas dirimu di dalam Ummul Kitab, Lauh Mahfuz. Maka setiap amal kebaikan berpahala 10 kali lipat kebaikan, dan kebaikan salat itu tercatat 50 kali di dalam Ummul Kitab, sedangkan bagimu tetap 5 kali. Nabi SAW kembali kepada Musa dan Musa berkata, apakah yang telah engkau lakukan? Nabi menjawab, Allah telah memberikan keringanan bagi kami. Dia telah memberikan kepada kami setiap amal kebaikan berpahala 10 kali lipat kebaikan yang semisal. Musa berkata, sesungguhnya demi Allah, saya telah membujuk Bani Israel untuk mengerjakan yang lebih ringan dari itu, tetapi mereka meninggalkannya. Maka kembalilah kepada Tuhanmu dan mintalah keringanan buat dirimu juga. Rasulullah bersabda, hai Musa, sesungguhnya demi Allah, saya malu kepada Tuhanku karena terlalu sering bolak-balik kepadanya. Musa berkata, kalau begitu, turunlah engkau dengan menyebut nama Allah. Perawi melanjutkan kisahnya, lalu Nabi terbangun dan dia berada di Masjidil Haram. Hadis riwayat Bukhari. Dari Anas bin Malik menceritakan bahwa di malam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjalani Isra ke Baitul Maqdis, malaikat Jibril datang kepadanya dengan membawa seekor hewan yang lebih besar dari keledai, tetapi lebih kecil dari begal. Lalu malaikat Jibril menaikkan nabinya ke atas hewan itu. Kedua kaki depan hewan itu melangkah sejauh pandangan matanya. Setelah sampai di Baitul Maqdis dan tiba di suatu tempat yang diberikan nama Bab Muhammad, pintu Muhammad, lalu menuju ke sebuah batu yang ada di tempat itu, maka Jibril menusuknya dengan jari telunjuknya hingga berlubang, dan hewan itu ditambatkan di tempat tersebut. Setelah itu Nabi menaiki tangga masjid. Ketika keduanya telah berada di serambi masjid, malaikat Jibril berkata, hai Muhammad, tidakkah engkau meminta kepada Tuhanmu agar dia memperlihatkan kepadamu bidadari-bidadari yang bermata jeli? Nabi menjawab, ya, saya akan mohon itu kepadanya. Malaikat Jibril berkata, kalau begitu berangkatlah dan temuilah wanita-wanita itu serta ucapkanlah salam kepada mereka. Saat itu para bidadari sedang duduk-duduk di sebelah kiri Syahroh. Maka saya datang menemui mereka serta mengucapkan salam kepada mereka, dan mereka membalas salamku. Lalu saya bertanya, siapa kalian ini? Mereka menjawab, kami adalah bidadari-bidadari yang baik-baik lagi cantik-cantik, istri-istri kaum yang bertakwa, yang bersih dari noda dosa. Mereka bermukim di dalam surga dan tidak akan pergi darinya, dan mereka hidup kekal dan tidak akan mati selama-lamanya. Kemudian saya pergi. Tidak lama kemudian saya melihat banyak orang telah berkumpul. Lalu disuruhkanlah azan dan sesudahnya disuruhkanlah iqamah untuk sholat. Maka kami berdiri dalam keadaan bersaf, menunggu orang yang mengimami kami. Ternyata Jibril memegang tanganku, lalu mengajukanku ke depan menjadi imam. Maka saya sholat bersama mereka. Setelah selesai sholat, Jibril bertanya kepadaku, hai Muhammad, tahukah kamu siapakah orang-orang yang sholat di belakangmu tadi? Nabi menjawab, tidak tahu. Jibril berkata, orang-orang yang tadi sholat di belakangmu adalah Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Ibnu Abu Hatim. Dari Ibnu Syihab mengatakan bahwa ia pernah mendengar Sa'id Ibnu Musayyab mengatakan, sesungguhnya ketika Rasulullah sampai di Baitul Maqdis, beliau bersua dengan Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan Nabi Isa di dalamnya. Dan sungguhnya didatangkan kepada Nabi SAW 2 buah wadah, yang satu berisikan air susu, sedangkan yang lainnya berisikan khamr. Lalu Nabi memandang kedua wadah itu dan mengambil wadah yang berisikan air susu. Maka malaikat Jibril berkata, engkau benar, engkau mendapat petunjuk memilih fitrah. Seandainya engkau memilih khamr, tentulah umatmu akan sesat. Hadis riwayat Baihaqi. Dari Siti Aisyah menceritakan bahwa ketika Rasulullah menjalani Isra-Nya ke Masjidil Aqsa, pagi harinya beliau menceritakan hal tersebut kepada orang-orang. Maka murtadlah sebagian dari orang yang tadinya mereka beriman dan percaya kepada Nabi. Kemudian mereka mengadukan hal tersebut kepada Abu Bakar. Mereka mengatakan kepada Abu Bakar, bagaimanakah pendapatmu tentang temanmu ini? Dia menduga bahwa dirinya telah menjalani Isra tadi malam ke Baitul Maqdis. Abu Bakar balik bertanya, apakah benar dia mengatakan hal itu? Mereka menjawab, ya. Abu Bakar berkata, jika dia memang mengatakannya, sesungguhnya dia benar. Mereka berkata, apakah kamu percaya kepadanya bahwa dia menjalani Isra, perjalanan di malam hari tadi malam ke Baitul Maqdis, lalu kembali sebelum pagi hari? Abu Bakar menjawab, ya, sesungguhnya saya benar-benar percaya kepadanya lebih jauh dari itu. Saya percaya kepadanya tentang berita langit yang datang kepadanya, baik di pagi hari atau di petang hari. Sejak saat itu, sahabat Abu Bakar dijuluki dengan gelar Asy-Syirik.
Rasulullah SAW bersabda, baligu anni walau ayatan, sampaikan dariku meskipun satu ayat. Mari kita sebarkan jalan kebahagiaan dengan like, share, dan subscribe channel ini.